Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Dwitasari, NIM 1865001 dari kelas Praktikum Sistem Terdistribusi F. Nah, di sini saya akan mendemokan sebuah program final project saya yang memiliki 2 REST server dan 1 REST client. Nah, ini merupakan tampilan awal dari REST client saya. Nah, untuk 2 REST servernya sendiri, saya memilih pembayaran listrik dan pembayaran TV kabel. Nah, langsung saja kita coba di pembayaran listrik. Nah, untuk di pembayaran listrik sendiri ini, di sini saya menampilkan daftar tagihan listrik yang berupa ID pelanggannya, seperti itu. Nah, untuk melihat detailnya, ini merupakan ID pelanggan atas nama siapa, kita bisa klik detail. Nah, di detail ini akan tampil ID pelanggan yang tadi, sama nama pelanggan dan juga total tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan tersebut, seperti itu. Nah, untuk apabila misal di ID pelanggan ini ada kesalahan nama atau apapun itu, kita bisa langsung mengubahnya tinggal mengklik ubah. Nah, di sini kita misal akan mengubah namanya menjadi Laila. Dan juga tagihannya kita akan tambah menjadi 135. Langsung kita klik ubah data. Nah, data yang dimasukkan berhasil diubah. Nah, jadi apabila kita klik detail kembali, maka total tagihannya juga berubah dan nama pelanggannya juga akan berubah, seperti itu. Nah, apabila ID nama pelanggannya sudah tidak memakai daftar tagihan listrik seperti ini lagi, kita juga bisa menghapusnya. Nah, apakah Anda yakin akan menghapus data ini? Nah, kita langsung hapus aja, hapus data, seperti itu. Nah, setelah itu sudah tidak ada lagi nih data yang tadi kita hapus, seperti itu. Misal apabila ada penambahan daftar tagihan listrik lagi, kita bisa menambah datanya di sini. Nah, misal kita klik ID pelanggannya. Nah, misal ini atas nama Fatoni dengan total tagihan 100.000. Kita langsung klik tambah data. Nah, data yang dimasukkan selesai. Seperti itu. Nah, di sini akan tampil data yang barusan kita tambahkan. Nah, yakni atas nama pelanggannya Fatoni dan total tagihannya sebesar 100.000, seperti itu. Selanjutnya, kita akan ke pembayaran TV kabel. Hampir sama dengan pembayaran di TV kabel. Di pembayaran listrik ini, di TV kabel tampilannya seperti ini. Nah, di sini akan muncul daftar tagihan TV kabel. Nah, TV kabelnya ini saya menampilkan dari macam-macam TV kabel yang dimiliki oleh pelanggan dari TV kabel ini. Nah, kita bisa klik nih di TV kabel, jenis TV kabelnya itu Keyvision. Nah, kita bisa klik detailnya seperti apa. Nah, jadi jenis TV kabelnya itu Keyvision. Nah, ID pelanggannya itu ini, atas nama pelanggannya itu Asnain Norma, dan tagihan yang harus dibayarnya itu 160.000, seperti itu. Apabila kita ingin mengubahnya, kita langsung bisa klik ubah. Nah, di ubah ini kita bisa ubah misal nama Asnain Norma Jayanti. Nah, dan total tagihannya itu sebesar 110.000. Nah, langsung kita ubah data. Oke, data yang dimasukkan udah berhasil. Nah, nanti kita bisa lihat detailnya. Nah, jadi di sini udah berubah namanya, nama pelanggannya jadi Asnain Norma Jayanti, dan tagihan yang harus dibayarnya itu sebesar 110.000, seperti itu. Nah, untuk menambah tagihan dari TV kabel, kita juga bisa langsung menambahnya di form ini. Nah, jadi kita pilih MNC Vision misal. ID pelanggannya kita isi. Namanya Sumarniati. Maaf, akunya kecil saja. Terus total tagihannya itu sebesar 320.000. Nah, kita langsung tambah data. Oke, data yang dimasukkan berhasil.
Nah, di bawah nih ada emancipation detailnya. Kita lihat. Nah, di sini ada nama pelanggan, ID-nya, dan tagihan yang harus dibayar. Jadi datanya sudah masuk seperti itu. Nah, untuk menghapusnya kita bisa langsung hapus. Misal si pelanggan yang bernama Sumarniati yang di sini ini sudah tidak memakai TV kabel lagi. Kita tinggal hapus saja. Nah, data yang dimasukkan, nah itu sudah berhasil dihapus seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi di sini saya memiliki dua reservoir, yaitu tagihan listrik, pembayaran tagihan listrik dan juga pembayaran TV kabel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang source code-nya itu sendiri dalam program yang saya miliki. Yang pertama di sini saya harus membuat REST client dan dua reserver. Nah, dua reserver ini sudah saya buat sebelumnya, itu di sini reserver listrik dan reserver TV kabel. Untuk membuat reserver itu sendiri, pertama-tama kita harus membuat sebuah database. Nah, di database ini kita kita buat yaitu server underscore listrik dan server underscore TV kabel. Nah, di sini sebelum kita autentikasi agar tidak semua orang dapat mengakses server kita, di sini kita coba terlebih dahulu di Postman apakah URL yang kita berikan itu sudah bisa menampilkan dari isi dari database-nya itu sendiri. Masih loading. Nah, seperti ini. Jadi, sebelum kita diautentikasi memakai key dan juga limits, nah di sini kita mencobanya terlebih dahulu di Postman seperti itu. Nah, langsung saja ke source code-nya yang di WPO REST client. Yang pertama yaitu kita ke config. Nah, di config ini ada database. Nah, database ini kita ubah dulu nih menjadi database-nya itu menjadi database yang ada di server, yaitu server listrik dan server TV kabel. Setelah itu kita ganti URL. Nah, URL di config.php ini jadi apabila kita menuju ke folder WPO REST client di web, nah nanti yang akan dituju itu adalah URL ini seperti itu. Selanjutnya kita membuat sebuah controller. Nah, controller ini akan tampil pada awal ini. Jadi di controller ini akan memanggil metode-metode semua metode-metode yang ada di model yang ada di sini. Nah, jadi di sini di model ini sudah terdapat sebuah fungsi. Nah, di sini sebuah fungsi di mana dia akan mengambil data dari reserver tadi. Seperti itu. Jadi di sini ini listrik merupakan REST key-nya. Key dari yang udah kita buat yang pas kita autentikasi itu. Sama di sini juga ada tambah data tagihan listrik, ubah data, dan juga hapus data seperti itu. Sama juga hampir sama dengan yang listrik underscore model. Di TV kabel juga seperti itu. Yang pertama kita URL-nya, terus di autentifikasi itu namanya ini, passwordnya, dan juga REST key-nya itu ini seperti itu. Terus setelah itu untuk view-nya sendiri, untuk view-nya di sini karena ada dua reserver, jadi juga ada dua view. Yang pertama listrik. Nah, di detail ini kita akan melihat yang tadi hasil dari detail itu. Jadi kita misal klik detail, nah akan tampil tampilan seperti ini di TV kabel. Ini di TV kabel berarti di sininya itu di TV kabel di detail. Nah, di sini. Jadi detail ini untuk menampilkan detail yang ada tadi di sini. Untuk indeks ini tampilan awal di yang berisi tabel-tabel ini. Jadi ada
ada tambah data tagihan tabel, terus data tagihan tabel ditemukan itu apabila kita menambahkan terus tidak menemukan data TV-nya. Data TV kabelnya itu. Jadi di indeks itu kita akan menampilkan ini. Maaf. Nah, akan menampilkan ini. Tabel dari data tagihan TV kabelnya. Nah, untuk tambah di sini form tambah data PHP ini untuk menambah form untuk menambah. Jadi ininya tuh di sini tambah data tagihan TV kabel seperti itu. Jadi ini di form ini merupakan source code dari tambah.php. Nah, sama halnya juga diubah. Jika kita misal kita ubah, nah tampilan form ubah ini merupakan source code dari ubah.php ini, seperti itu. Sama halnya dengan listrik, di listrik juga ada detail ubah dan hapus. Nah, hampir sama dengan misal ini detail. Nah, di sini di detail ini kurang oke. Nah, di sini merupakan detail tagihan listriknya itu menjadi berbentuk seperti ini. Nah, seperti itu. Kita kembali, jika diubah tampilan formnya seperti itu, jadi ini dari ubah.php. Dan juga untuk tambah juga seperti itu. Nah, misal untuk notifikasi misal kita akan menghapus hapus data tayakin. Nah, di sini saya memakai sebuah JavaScript, yaitu ada di sini sebuah JavaScript asset JS. Nah, di sini saya memakai Sweet Alert 2 untuk tampilannya agar lebih menarik seperti itu. Nah, di sini untuk tadi kan ada kayak pop up gitu, data yang dimasukkan berhasil ditambahkan, data ini berhasil dihapus. Nah, di sini berasal dari Sweet Alert 2 yang sudah saya tambahkan di program ini, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dan demo program Final Project Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.